Di sini ada percobaan beras organik. Dari segi manajemen bisnisnya lebih menguntungkan, tapi belum berani banyak-banyak karena pasarnya belum terbuka. Maka ini nanti kita bawa ke Semarang, kita bagi-bagi. Kamu juga masak, nanti silakan komentar. Nah, kalau bagus nanti kita akan bantu jualkan, kita kemas. Saya Mindo Sianipar dengan ini mengucapkan selamat kepada Bangsa TV yang dikomandani oleh Pak Bambang Sadono. Kiranya Bangsa TV bisa melanjutkan program-programnya yang memberikan inspirasi buat bangsa ini. Terima kasih. Merdeka! Bambang Sadono siap bantu pasarkan beras organik Blora. Respon masyarakat Blora untuk bermigrasi dalam menanam padi dari anorganik ke organik mulai tumbuh. Hal ini terlihat sebaran petani yang menanam padi organik di Kabupaten Blora makin meluas. Hanya sayang, antusias yang tinggi itu tidak berbanding lurus dengan hasil keringat yang dikeluarkan. Karena produk pertanian yang mereka hasilkan yaitu beras organik masih belum banyak diterima masyarakat. Sehingga hasil yang diperoleh dari bertani padi organik itu pun belum menggembirakan. Tak hanya pasar yang belum meresponnya, tapi juga stigma minor dari kalangan petani sendiri sering diterima oleh para petani padi organik. Hal itu terpantau ketika Bambang Sadono sedang menerima curhatan Imam, 35 tahun, salah seorang petani padi organik Desa Keser, Kecamatan Tunjungan, Blora. Kondisi timpang petani padi organik itu mendapat respon positif Bambang Sadono, tokoh masyarakat kelahiran Blora tersebut. Di sela-sela kunjungannya di Blora belum lama ini, wartawan senior kelahiran Duku Jambangan, Desa Sukorejo, Kecamatan Tunjungan Blora, turun gunung menemui para petani padi organik. Di Desa Wado, Kecamatan Kedung Tuban, Kabupaten Blora, mantan anggota DPR RI dan DPD RI itu juga bertemu dengan Slamet, 45 tahun, yang sudah beberapa tahun menanam padi secara organik. Suka duka petani organik. Kedua petani padi organik itu mengungkapkan suka dukanya menjadi petani padi organik. Baik Slamet maupun Imam mengatakan, persoalan terbesar yang dihadapi petani padi organik adalah pasar yang masih terbatas dalam menyerap beras hasil panennya. Pasar beras organik masih terbatas. Biasanya dibeli orang per orang secara individu. Per kilogramnya antara 8 sampai 10 ribu rupiah. Kebanyakan pembelinya dari komunitas Jamiah NU, papar Slamet yang sehari-hari berkarir sebagai guru madrasah ibtidaiyah swasta di Wado, Kedung Tuban. Saya Bambang Sadono,
Saya sekarang sedang di Desa Kenteng, Cepu, di warungnya Bu Nur, spesial jendil. Jendil ini adalah ikan paling enak di dunia yang hanya ada di Bengawan Solo. Jadi orang belum dikatakan pernah ke Cepu kalau belum pernah makan jendil. Nah, datanglah ke warung Bu Nur di Desa Kentong, Kentong Cepu. Ada yang digoreng, ada yang di garang asem. Sampai ketemu di Kentong Cepu. Yang sudah kesulitan, makanya dari itu dari Jamiah dari NU sendiri ya udah Mas kita yang beli gitu. Yang mau dipasarkan ke para tokoh-tokoh itu kan jaringannya kita masih menggunakan jaringan. Saya Sasongko Tejo mengucapkan selamat ulang tahun yang kedua kepada Bangsa TV dan kanal YouTube Inspirasi Bangsa dan Inspirasi Jawa Tengah yang dikelola oleh Bambang Sadono, wartawan senior. Semoga sukses dan semoga mendapatkan respon atau mendapatkan tempat di hati masyarakat Jawa Tengah dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Karena masih adanya keterbatasan penyerapan pasar beras organik, Slamet mengaku belum berani menambah luas lahan padi organiknya. Dari lahan sawah yang dia miliki, Slamet bisa memanen padi organiknya antara 5 sampai 9 kuintal sekali masa panen. 1 tahun dia bisa panen 2 sampai 3 kali. Bambang Sadono didampingi Patmasari Mestika Jati, anggota DPRD Provinsi Jateng saat menemui Slamet di Desa Wado, Kecamatan Kedung Tuban. Hal yang sama juga diungkapkan Imam, petani padi organik dari Desa Keser, Kecamatan Tunjungan. Selain serapan pasar yang masih minim, juga ketersediaan air di sawah sering jadi kendala. Masyarakat belum bisa menyakini beras organik karena tak ada jaminan sertifikasi. Itu kendala besarnya. Padahal untuk harga jual, serta kemanfaatannya, beras organik memiliki banyak keunggulan. Yang jelas, bermanfaat besar bagi kesehatan, kata Imam yang mengaku sudah 3 tahun menanam padi organik. Kita pasca panen, kita kesulitan untuk pemasaran. Permasalahannya di sertifikasi, Pak. Oh, sertifikasi. Karena tidak percaya karena orang. Iya. Gimana? Ada penjual atau ada pedagang. Ini beras organik. Buktinya mana? Ya, betul. Saya Bambang Sadono, sekarang sedang berada di kuliner ayam bakar yang paling terkenal di Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora. Ini namanya Bu Jami. Kulinernya adalah ayam bakar dan ayam goreng, Ibu. Ini luar biasa, pokoknya paling top, markotop di sini. Jadi kalau kita mau wisata ke Waduk Greneng, ini juga salah satu objek wisata yang terkenal di kecamatan ini. Jangan lupa mampir di ayam bakar, ayam goreng Bu Jami. Pokoknya luar biasa, maknyus katanya, betul nggih? Saya kira mari kita coba.
Persoalan ketersediaan air di sawah, dikatakan Imam juga jadi faktor penting pendukung kelangsungan tanaman padi organik. Selain mengandalkan air tada hujan, petani juga sangat tergantung air dari saluran irigasi dari Waduk Tempuran, terang Imam. Bantu pemasaran. Mendengar keluhan para petani padi organik tersebut, Bambang Sadono mengatakan akan membantu mencarikan solusi, khususnya dalam hal pemasaran. Dengan jaringan yang dimiliki, politisi Partai Golkar Jawa Tengah ini akan mencoba membantu. Keluhan petani padi organik ini harus cepat dicarikan solusi, agar mereka, para petani, tidak merasa kecil hati karena kurang diperhatikan. Sebab keberaniannya beralih menanam padi anorganik menjadi organik, sebuah perjuangan yang tidak mudah, jelas Bambang Sadono. Di sini ada percobaan beras organik. Dari segi manajemen bisnisnya lebih menguntungkan, tapi belum berani banyak-banyak karena pasarnya belum terbuka. Maka ini nanti kita bawa ke Semarang, kita bagi-bagi, kamu juga masak, nanti silakan komentar. Nah kalau bagus, nanti kita akan bantu jualkan, kita kemas. Saya Hadi Supono, ucapkan selamat dan sukses pada Bangsa TV yang bulan Mei ini kita berusia 2 tahun. Pak Bambang Sadono dan Pak Bambang Sadono Junior semoga terus sukses mengelola kanal YouTube Inspirasi Jawa Tengah, Inspirasi untuk Indonesia, dan terutama televisi Bangsa. Mudah-mudahan Bangsa TV tetap mampu mengawal perjalanan bangsa Indonesia menjadi lebih baik. Gerakan tanam padi organik di Blora, awalnya dicetuskan oleh Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama, LPPNU, Jawa Tengah. Pertanian padi organik dirasa lebih menguntungkan petani, dan lebih sehat dikonsumsi.